Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha dalamang sadayana? Udah ngantuk apa belum? Betul. Udah makan belum? Alhamdulillah. Udah makan ya? Ada yang udah, ada yang belum ini. Yang belum habis ini makan ya. Di rumah masing-masing. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi antiqni bil huda wa alhiqni bis salihin. Diaminkan saudara. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin wa la taj'alna dhallina mudillin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadratal muhtaramin yang saya muliakan, yang saya hormati, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ulama-ulama kita panjang umur, sehat walafiat. Juga para pejabat, ada Pak Kades beserta seluruh tim yang bertugas di kantor desa, dan juga Sahibul Bait Pak Hanafi beserta keluarganya, mobil khusus Ananda nih, Muhammad Baruna, Masya Allah, ini dia di depan saya. Sunatnya kapan Muhammad? Udah seminggu. Katanya habis sunat udah bisa lari. Kalau dulu kita nggak bisa ngapa-ngapain dulu. Tapi karena perkembangan zaman, jadi semakin banyak kemudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan malam hari ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang baru saja tadi dibacakan oleh dua qari kita, majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir sebelum pulang dosanya semua diampuni oleh Allah. Yang punya hajat semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan diangkat oleh Allah. Yang diangkat penyakitnya apa orangnya nih? Orangnya panjang umur, sehat walafiat. Apalagi doanya, mudah-mudahan yang jomblo segera ketemu jodohnya. Oh, banyak ini yang amin. Banyak yang jomblo. Yang muda saya maklum. Ini ibu-ibu ikutan amin tadi kenapa itu? Ibu-ibu kenapa ikutan amin? Jomblo juga. Oh, doain anaknya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya, yang tua, yang muda. Ada yang tua nggak di sini? Biasanya yang tua tetap semangatnya semangat pemuda, begitu ya. Semuanya kita minta dengan majelis yang barakah ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal. Doa terkhusus untuk Ananda Muhammad Baruna yang sedang walimah khitan di hari ini. Semoga engkau tumbuh besar menjadi anak yang soleh, nak, dan juga terus berada di jalannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mengadakan acara seperti ini luar biasa. Kita bertasyakur atau bersyukuran dengan mengadakan acara mengundang para qori
mengadakan ceramah agama. Ini anak dari kecil sudah belajar bahwa bentuk syukur kepada Allah ya memang seperti ini. Mengundang tetangga, memberikan jamuan. Sehingga kalau bersyukurnya benar, nikmatnya akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kalian akan ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang musibah udah dapat rezeki, malah bersyukurnya dengan cara-cara yang melanggar syariat. Bersyukurnya dengan sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah. Bukan rahmat yang turun, tapi murka, na'udzubillah min dzalik. Dan alhamdulillah tadi Pak Kades kita memberikan kabar gembira bahwa di masing-masing RT ada kambing nanti ya. Hah? Betul ya? Kambingnya 2. 1 apa 2? 2. Jantan sama betina. Jantan semua? Betina semua? Enggak apa-apa, yang penting bisa dinikmati bersama-sama dengan warga sekitar semoga. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bicara tentang, saya masuk sedikit aja nih, tentang pembahasan kurban. Ada 3 poin, nanti ini singkat aja, selanjutnya kita akan bahas tentang walimah khitan ini. Ada 3 yang mau saya bahas. Yang pertama, tata cara menyembelih hewan kurban. Nabi kita Muhammad SAW dalam hadisnya di Sahih Muslim dan diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam 40 hadisnya, di hadis yang ke-17 Nabi kita bersabda, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha falyuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik dalam segala perkara, termasuk dalam menyembelih hewan kurban. Sampai Nabi ingatkan, wal yuhidda ahadukum syafratah, ditajamkan itu pisaunya. Jangan sampai hewannya tersiksa dengan pisau yang tidak tajam. Wal yurih dhabihatah. Bayangkan Nabi segitunya perhatian sama hewan kurban. Yang kita sedih terkadang ada orang mau menyembelih tidak dipersiapkan. Masih tumpul dipakai buat sembelih, akhirnya menyiksa hewannya. Ada lagi cara yang kurang tepat, yaitu sebelum disembelih tidak diberikan minum, harusnya dikasih minum dulu. Dan juga kalau mau nyembelih, temannya jangan sampai ngelihat. Saya pernah ngelihat ada yang menyembelih, di sebelahnya nih kambing, di sebelahnya kambing. Itu kambing disembelih, temannya ngeliatin. Terus temannya teriak, "Mbe." Kata yang motong apa? "Udah lu jangan berisik. Abis ini bagian lu, gua sembelih juga," katanya. Ini kan kejam. Ini kejam, Bapak Ibu sekalian. Tidak ada rahmat, sedangkan Nabi katakan sesungguhnya Allah kataba, mewajibkan al-ihsana, untuk berbuat baik dalam segala perkara, termasuk dalam menyembelih hewan kurban. Yang kedua yang mau saya bahas, boleh enggak menyembelih hewan kurban untuk keluarga yang sudah meninggal? Boleh ente? Boleh ente? Apa? Boleh. Jawabannya ulama terpecah menjadi 2 pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan dalilnya naon? Nabi kita Muhammad SAW beliau pernah menyembelih hewan kurban dan mengatakan, "Ya Allah, ini untuk alu Muhammad. Ini untuk keluarganya Muhammad." Sedangkan di hari itu keluarga Nabi sudah ada yang meninggal. Anaknya Al-Qasim meninggal. Putranya Ibrahim meninggal. Pamannya Hamzah meninggal. Istrinya Khadijah meninggal. Tapi beliau katakan kurban ini untuk alu Muhammad. Karena dalil itulah kemudian yang membolehkan mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban untuk yang sudah meninggal hukumnya boleh, katanya begitu. Yang tidak membolehkan dalilnya apa?
Yang tidak membolehkan dalilnya adalah bahwa doa Nabi ketika menyembelih itu tidak sharih, tidak jelas. Beliau tidak mengatakan, ya Allah ini untuk keluarga Muhammad walaupun yang sudah meninggal juga. Nabi nggak bilang begitu. Boleh jadi itu untuk keluarga Muhammad yang masih hidup. Tapi tetap kata yang tidak membolehkan pun bilang, kalau ada wasiat dari orang tua yang mau meninggal supaya disembelihkan hewan untuknya, maka dikerjakan. Yang tidak membolehkan, yang tidak mengatakan boleh itu juga mengatakan bahwa enggak apa-apa nyembelih hewan kurban, tapi tidak mendapat pahala kurban, dapatnya pahala sedekah. Misalnya nih, Abdi nih mau nyembelih buat kakek Abdi udah meninggal. Ulama yang mengatakan tidak boleh tadi bilang enggak apa-apa, silahkan potong. Tapi kalian tidak dapat pahala kurban, hanya dapat pahala sedekah. Ala kulli hal, dalam kondisi apapun tetap diperbolehkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, boleh nggak kita setelah kurban dipotong menjual kulit dan kepala kurbannya? Boleh tuh? Di dia ayat tuh, ayat yang begitu. Ayat apa ente ayat? Hah? Ente ayat? Ayat? Ada yang ayat, ada yang ente ayat ini. Hukumnya apa? Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik tidak boleh, haram. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka seperti tidak berkurban. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kebetulan 3 minggu lalu saya ada di Baghdad. 3 minggu lalu saya di Baghdad ziarah kepada 2 imam ini, Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sempat juga alhamdulillah berziarah ke makam tuanku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan beliau di sini. Amin. 2 imam ini mengatakan boleh, tapi bukan untuk panitia. Karena ini hewan bukan milik panitia. Ini milik seluruh umat yang ada di sekitar situ. Maka panitia kalau mau ngambil jatah, ambil jatah yang sama kayak orang lain dapat. Orang lain dapat seplastik, panitia dapat seplastik juga. Panitia boleh nggak minta uang makan, minta uang minum, minta uang ngopi, boleh nggak? Boleh sebelum terjadinya kurban. Ada datang nih ke DKM, ini saya mau nitip nih, mau udah beli kambing nih, mau korban di sini. Oh boleh, tapi tolong ada biayanya 100.000 untuk panitia beli plastik, untuk panitia beli makan karena ngurusin hewan, untuk panitia nanti beli pisaunya yang tajam. Jadi tolong ada biaya operasional. Oh ya, nah itu boleh. Adapun meminta lebih dari jatah kurban itu tidak boleh. Itu sedikit kita bahas tentang hewan kurban karena kebetulan sebentar lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan semua yang di sini bisa ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Aminnya yang kenceng atuh. Lemas pisan, amin. Ya Rabbal. Tak gitu, mantap. Tadi di dalam saya ditanya, Habib bisa tuh bahasa Sunda? Saya bilang sedikit-sedikit bisa. Saetik. Betul ya? Pernah dengar gak cerita orang Sunda sama orang Betawi jadi kuli? Pernah dengar? Orang Sunda sama orang Betawi jadi kuli. Orang Sundanya turun ke bawah sumur, ngurusin sumur di bawah. Kata orang Betawi dari atas, udah siang nih, ayo makan. Kata orang Sunda di dalam, tar aja. Kata orang Betawi, gile nih Sunda nggak doyan makan. Ditawarin makan dia bilang entar aja. Udah ketawa aja nih.
Kata orang Betawi, yaudah dah makan sendiri dah, makan sendiri. Sore dibilangin lagi, makan, udah sore nih, lu kerja mulu, istirahat makan. Tar aja katanya. Ini orang Betawi paham gak Gofur? Apa tar aja? Oh katanya tar aja artinya entar aja. Kalau orang Betawi begitu emang. Entar aja dibilang artinya entar aja. Kata orang Betawi, luar biasa nih Sunda. Wah demen nih orang kerja begini nih semangat banget nih. Sampai malam. Woi udah malam. Ayo naik. Akhirnya orang Sunda belajar. Tadi siang salah paham, sore salah paham. Pas malam ngomongnya akhirnya bahasa Indonesia dia. Tangga bang, cepat dari tadi nih minta tangga. Ternyata taraja itu artinya tangga. Betul ya? Orang Betawi salah paham. Dikira taraja artinya apa? Entar aja. Orang Betawi emang suka seenaknya. Ini saya orang Betawi. Orang Betawi kalau mau bilang enggak tahu, ngomongnya bukan enggak tahu. Ngomongnya tahu. Tapi tanya ditambahin 2 harokat matobi'i gitu. Tahu nggak? Tahu. Nah itu artinya nggak tahu tuh. Kalau orang yang nggak paham dikira kan tahu. Bang, tahu nggak bang jalan ke masjid? Tahu. Nah dipikir apa? Orang lain mikir bahwa dia tahu padahal nggak tahu. Saya punya istri bu, istri yang pertama. Udah mau protes aja nih. Pertama dan hiji-hijina satu-satunya. Orang istri saya orang Lombok, tahu Lombok? Dari Jawa masih nyebrang lagi. Pulau di NTB dia. Waktu nikah di sana di Lombok. Kemudian diajak jalan ke pantai, kan di Lombok banyak pantai bu ya. Di sini ada nggak pantai di sini? Ada, yang benar. Kayaknya nggak ada dah. Tadi lihat di peta kayaknya tengah-tengah ini. Mau diajak ke pantai namanya Pantai Senggigi. Terus saya masih ada urusan, saya bilang sama istri saya. Kamu pergi duluan sama keluarga, nanti saya nyusul. Saya nyusul ke sana. Berangkat ke pantai. Waktu di jalan, jalannya itu bu terpecah 2 begini. Jadi saya udah jalan di tengah-tengah jalan, jalannya terpecah 2. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Saya nih bingung kira-kira belok kanan apa belok kiri. Tanya sama warga di situ, Pak numpang tanya. Saya mau ke Pantai Senggigi, lewat sini apa lewat sini? Dia jawab begini, orang Lombok kalau mau bilang bisa itu bahasa Lombok bau. Jadi kalau dia bilang bau artinya apa? Bisa. Dia bilang sama saya, lewat sini bau, dia bilang. Saya tanya, yang nggak bau lewat mana Pak? Dia bilang dua-duanya bau. Saya pulang. Diteleponin, katanya mau nyusul. Oh enggak jalanannya bau, saya bilang. Ternyata apa? Lewat sini bisa, lewat sini bisa. Jadi Indonesia negeri kita ini luar biasa. Terdiri dari 17.000 pulau dengan jumlah bahasa yang sangat banyak, yang satu dengan yang lain saling tidak memahami. Dari Jakarta ke sini atau ke Bogor 1 jam paling, saya udah nggak ngerti bahasanya. Luar biasa, ini negeri yang kaya raya, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Balik lagi, kita mau sedikit membahas tentang bagaimana kalau seandainya punya anak yang soleh dan soleha itu
maka yang paling berbahagia adalah orang tuanya. Saya punya teman Bu, dari Irak, tempat saya ziarah kemarin itu. Namanya Muhammad Bagir. Namanya Muhammad Bagir. Umurnya di bawah saya. Sering waktu sebelum Covid tiap tahun ke Indonesia tampil di Istiqlal. Tahu nggak apa kelebihannya? Dari kecil masih bayi, masih balita, baru umur 4 tahun sudah hafal Al-Quran secara menyeluruh. Padahal apa tahu nggak? Dia tidak pernah duduk menghafal Al-Quran, baca Yasin wal Quranil Hakim, Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Nggak pernah. Seumur-umur tidak pernah menghafal Quran, tapi hafal. Apa rahasianya? Ternyata saya ketemu sama ayahnya. Ayahnya namanya Mansuri. Saya tanya sama ayahnya, rahasianya apa? Punya anak yang kayak begini saya juga mau. Kata ayahnya, dari mulai dia masih kecil, di rumah saya 24 jam Al-Quran tidak pernah berhenti di setel. Coba ibu-ibu bayangkan di rumah, setel di YouTube, di speaker, lagu balonku ada 5 rupa-rupa. Kira-kira seminggu hafal gak anak kita? Hafal tuh? Pasti hafal. Bagaimana kalau dia mendengar selama 4 tahun lebih, telinganya ini lagi tidur, lagi jalan, lagi lari, lagi makan, lagi mandi. Ini gak berhenti nih, dengar Al-Quran terus. Maka otomatis tanpa menghafal menjadi hafal. Alhamdulillah. Saya coba waktu itu, saya punya anak yang kedua. Masih kecil, masih baru 2 tahun, 3 tahun. Saya tes di rumah. Setel juz amma, bukan Al-Quran full, juz amma aja. Tapi saya gak bisa 24 jam karena ada tamu, takut gak nyaman tamunya, ngobrolnya. Jadi saya setel pagi hari. Habis subuh setel juz amma selama diputar-putar selama kurang lebih 2-3 jam. Setelah sebulan saya dudukin anak saya. Gak pernah hafalan. Gak pernah duduk baca, gak pernah. Baru sebulan saya dudukin anak saya, videonya masih ada di handphone saya. Umur 3 tahun, 2 atau 3 tahun, saya baca depan dia. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'toina. Saya begitu, dilanjutin sama dia. Walaupun tentu umur 2 tahun gak fasih. Kal kausar fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Hafal Al-Quran. Padahal gak pernah saya dudukin nih, ayo baca, hafalin, gak pernah. Tapi karena telinganya mendengar yang baik-baik, lantunan ayat suci Al-Quran, firman Allah, itu akhirnya masuk dalam hati dan menjadi penerang di hatinya. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau bisa di rumah juga coba itu begitu. Kadang-kadang kita lupa di rumah yang kita setel apa? Dangdut. Di rumah yang disetel acara gosip. Oh, si fulan udah cerai ya sekarang ya. Oh, si fulan bagi harta gono gini sekarang. Urusan kita apa? Coba setelkan Al-Quran di rumah. Gak usah lama-lama, sehari 1 jam aja. Maka insya Allah di rumah itu akan terang dengan cahaya Al-Quran. Insya Allah. Maka dari itu, bahkan Bu, yang lebih spesial lagi nih, Muhammad Bagir bukan hanya hafal dari atas ke bawah. Tapi dari bawah ke atas juga bisa. Kita suruh nih misalnya, saya pernah nyoba langsung. Baca halaman 50. Saya bilang begitu, dibaca langsung sama dia paling atas. 200 halaman setelahnya langsung dia baca. Sayanya belum kelar ini. Masih balikin sampai halaman 250 dia udah baca. Turun 7 baris dibaca. Balik 30 halaman dibaca. Coba ibu-ibu sekarang saya tes ya.
Bisa nggak baca Al-Fatihah dari bawah ke atas? Bisa nggak? Yang bisa saya kasih duit 100.000. Terima kasih banyak. Antum mau coba? Jangan. Ibu-ibu bisa nggak? Baca Al-Fatihah dari ayat ke-7, ayat ke-6, 5, 4, 3, 2, 1. Bisa nggak? Mana yang bisa? Coba angkat tangan. Bisa. Coba saya tanya nih jawab nih. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya apa? Sebelumnya pusing kan? Paling dibaca dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini dia hafal dari bawah sampai atas. Baca surat Yasin dari ayat paling bawah sebelum sampai ayat 1 bisa. Jadi Al-Quran tuh kayak udah di depan mukanya gitu. Dia nggak perlu lihat Al-Quran tapi udah kelihatan Al-Quran di depan dia. Subhanallah. Kalau udah punya anak kayak begitu yang senang siapa? Orang tua. Yang mau doain kita di kuburan siapa? Paling tetangga datang tahlilan doang. Habis tahlil udah lupa udah. Saudara datang tahlilan doang doain. Tapi yang kita harapkan terus mendoakan kita adalah anak. Kalau anak kita nggak bisa ngaji, anak kita nggak sholat, anak kita jarang baca Al-Quran, anak kita nggak mau sedekah, maka yang sedih adalah kita. Kita di kuburan nih Bu, di kuburan liatin. Tetangga kita di kuburan dapat kiriman pahala tiap hari. Nih kata malaikat nih, anakmu bacain Al-Fatihah. Nih anakmu barusan sedekah. Nih anakmu tadi baca sholawat hadiahnya buat kamu. Nih anak kamu tadi baca Yasin. Kita nungguin. Anak saya mana ini gak pernah bacain Fatihah. Kan sedih kalau begitu, betul gak? Sedangkan kita melihat dalam sejarah diceritakan ada satu perempuan ibu-ibu meninggal dunia. Waktu ditimbang banyakkan dosanya. Pahalanya juga banyak tapi banyakkan dosanya. Ibadahnya lancar, maksiatnya juga banyak. Akhirnya dihukumi dia di dalam kuburnya mendapatkan siksa. Kuburnya menjadi hufratan min hufarin niran. Tapi apa yang terjadi? Setelah berlalu sekian bulan, ada seorang ulama melihat dalam mimpinya si ibu berubah berteman dengan para bidadari, mengenakan pakaian surga, menggunakan mahkota di atas kepalanya. Maka ulama itu tanya, apa yang menjadikan kamu seperti ini? Bukankah kamu lebih banyak dosanya? Bukankah kamu lebih sering maksiatnya dibanding ibadah? Kata si ibu dalam mimpi tersebut, iya. Pertama kali saya dikuburkan, saya mendapatkan siksaan di alam kubur saya. Kubur saya menjadi lubang neraka. Tapi tidak mungkin akan terus begitu. Kenapa? Karena tiap hari anak-anak saya tidak lupa mendoakan saya. Rabbighfirli wali walidayya, dosa saya berkurang. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma, berkurang lagi. Rabbighfirli, baca Al-Fatihah, baca Yasin, baca tahlil, dosa berkurang, pahala bertambah. Akhirnya saya dihukumi menjadi ahli surga. Alhamdulillah. Jadi Bu, harapan kita kalau udah meninggal siapa? Anak. Makanya berikan pendidikan terbaik. Perdengarkan Al-Quran di telinganya. Kenalkan dia dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka insya Allah dengan begitu anak kita akan tumbuh besar menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Saya kenal satu orang nggak pernah ziarah ke ibunya. Nggak pernah ziarah ke ibunya. Sekali waktu menjelang Ramadan di bulan Rajab, bulan apa namanya, Sya'ban. Kalau bulan Sya'ban di sini disebutnya apa? Rawah ya, sama ya. Rawah. Itu katanya berasal dari kata arwah. Nah, menziarahi ruh-ruh keluarga yang sudah meninggal. Ini anak nggak pernah ziarah. Waktu di bulan Rawah, dia keluar rumahnya mau main, teman-temannya lagi pada rapi-rapi siap-siap. Dia tanya, mau kemana? Udah mau ziarah lah, ini bulan Rawah.
Ini waktunya ziarah sama orang tua yang udah meninggal. Kebetulan ibu dia udah meninggal udah lama. Akhirnya dia juga ikut ziarah. Gue ikut dah. Masa gue gak rawahan. Ayo dah. Udah yang lain pergi duluan. Dia mandi pakai baju koko, pakai sarung. Pas mau jalan udah manasin motornya. Dia mikir. Kuburan emak gue di mana ya katanya. Bayangin. Karena gak pernah ziarah. Kuburan emak saya di mana ini? Telepon abangnya, bang. Kuburan di mana ya? Di sini ada nggak kuburan? Apa namanya di sini? Makom gitu ya di sini ya. Tuh yang di makom situ. Oh di situ. Berangkat. Kalau di tempat saya namanya kober. Kata abangnya itu kober tuh yang disebutin jalannya. Jalan dia ke situ. Si anak begitu jalan sampai kuburan bingung dia. Kuburan gede banget nih, emak saya yang mana ini? Ibu saya yang mana? Banyak banget ini kuburan. Tanya sama yang penjaga kubur. Bang, tahu gak ada kuburan namanya almarhumah Fulanah binti Fulan. Oh di sono tuh, deket pohon. Itu kuburan paling jorok, paling kotor, paling bau, gak terawat. Banyak hewan di situ, banyak. Sedih dia. Dia sedih, dia sadari Allah. Padahal roh itu Pak, arwah juga menyenangi kebersihan juga. Jadi jangan dibiarkan kotor kalau bisa kita rawat, ya dibersihin. Karena mereka juga arwah itu hidup, menyenangi kebersihan juga. Apa yang terjadi nyampe di kuburan, lihat kotor banget ini. Dirapiin sama dia, udah rapi dia bingung. Mau baca apaan nih, baca Al-Fatihah kagak fasih-fasih amat. Baca Yasin kepanjangan, baca tahlil kagak hafal. Oh dia dengar kata Ustadz suruh sedekah. Biar pahalanya ntar diberikan kepada yang udah meninggal. Dia keluarin duit ada 20.000. Dia mau sedekah, tiba-tiba dia bilang, ntar gue buat beli pulsa aja dah, buat main game online katanya. Nggak jadi sedekah. Tahu nggak dia ngapain di kuburan? Ngapain tahu nggak? Ini batu nisan ibunya, dia foto, selfie. Dia selfie, nih ada batu nisan nih, dia selfie. Habis itu dia taruh di status. Anak yang soleh adalah anak yang berziarah ke kuburan ibunya. Itu emaknya nungguin dari bawah, emaknya nungguin. Ini anak gua datang, alhamdulillah udah bertahun-tahun. Mudah-mudahan dia bacain Fatihah sama Yasin. Ternyata numpang selfie. Habis gitu update status. Tuh emak kalau bisa bangun digamparin tuh anak. Itu emak kalau bisa bangun pasti dipukulin tuh. Saya nggak butuh update status. Saya butuh Fatihahnya mana sama Yasinnya, tahlilnya mana sama sedekahnya, doanya mana wahai anakku. Nah karena kita lupa mendidik anak dengan pendidikan yang baik, akhirnya jadinya kayak begini. Tidak mendoakan orang tuanya, naudzubillah min. Sedih nggak punya anak begitu? Sedih. Makanya kalau nggak mau didik dengan pendidikan yang baik. Kenalkan tentang Rasulullah SAW. Kenalkan, Nabi Muhammad itu begini, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nabi Muhammad itu baik sama orang. Nabi Muhammad ceritain para sejarah keluarga Rasulullah, ahlul baitnya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ceritakan tentang sahabat Nabi Muhammad, muhajirin dan ansar yang begitu banyak jumlahnya. Sehingga anak kita tidak salah memilih idola. Ada anak sekarang idolanya kan macam-macam. Ada yang demennya sama itu, Korea. Di dia ayah ente nonton Korea. Ayah. Naon eta namanya apa? BTS. Apalagi tadi? Pink apa? Blackpink. Namanya siapa penyanyinya namanya? Ada tuh namanya siapa?
Jongkok apa siapa tuh? Tuh lihat pada apal Bu. Tadi yang pertama saya sebut tadi apa namanya? BPJS apa? BTS ya BTS. Oh BTS, dibenerin coba salah nyebutnya saya. BTS bukan BTS katanya. Coba sekarang saya mau tanya. Ada lagi kalau yang laki demennya pemain bola, siapa misalnya? Pemain bola siapa? Ronaldo. Messi. Arhan, wah Arhan cakep tuh Arhan. Lemparannya jauh ya. Siapa lagi? Siapa? Mbappe. Coba. Sekarang saya mau tanya nih, tolong jawab ya nih yang muda-muda nih jawab. Tadi si Jongkok tuh sama Blackpink, sama Ronaldo, sama Messi, sama Mbappe. Kira-kira mereka pernah nggak nanyain kabar kita? Pernah nggak ngirim beras ke rumah kita? Kalau nggak punya duit, pernah nggak transfer duit buat kita? Nggak pernah. Saya mau tanya, itu si Blackpink sama si Ronaldo sama Messi di akhirat bisa nolongin kita apa enggak? Enggak. Yang begitu pantas enggak dijadikan idola? Yang pantas dijadikan idola adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Beliaulah yang sayang kepada kita. Beliaulah yang menanyakan tentang bagaimana kondisi kita nanti di akhirat. Yang lain orang gak peduli. Beliau yang cari-cari kita mau nolong berikan syafaat buat kita. Ketika nanti kita punya amal ibadah kurang, dosa kita lebih banyak, beliaulah yang datang memberikan syafaat menolong kita agar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang begini baru layak jadi idola. Betul? Yang begini pantas. Kita belum lahir aja beliau udah sering doain. Beliau udah sering berikan banyak tawasul, istighfar, minta ampun. Kitanya belum lahir, kitanya belum bikin maksiat, dosanya udah dimintain ampun oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Bu sekali waktu pagi-pagi Nabi keluar rumah, wajah beliau berseri-seri. Bayangin wajah Nabi udah indah, bercahaya, ditambah senyumnya luar biasa. Ada sahabat tanya, "Kenapa ya Rasulullah? Kok senang banget pagi-pagi hari ini?" Maka Nabi jawab, "Tadi malam malaikat Jibril datang menawarkan 3 permintaan buat saya yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Ibu-ibu, udah ngantuk belum? Lanjut ya, masih semangat. Kalau malam ini malaikat datang ke rumahnya mau nggak? Mau. Mau katanya. Hah? Saya takutnya malaikat Israel aja yang datang nanti. Jangan. Mau nggak datengin malaikat? Lu kagak ada yang jawab. Tadi mau. Kenapa pada diam ini? Malaikat rahmat ya. Malaikat Jibril insyaallah amin. Ditawarin 3 permintaan langsung diijabah sama Allah. Minta apa Bu? Husnul khatimah, bagus. Apa lagi? Rezeki yang berkah, apa lagi? Selamat dunia akhirat, naon deui? Boh, kawin deui. Coba liatin tuh yang mana mukanya tuh yang orang. Ketahuan bininya. Apa lagi? Apa? Anak yang soleh. Pokoknya banyak dah. Mudah-mudahan semuanya diijabah oleh Allah. Tadi doanya bagus gak? Minta selamat, husnul khotimah, anak soleh, rezeki. Bagus gak? Bagus. Oh nama istri itu urusan rumah tangga masing-masing ya. Silahkan diselesaikan di rumah. Coba ini yang saya mau katakan. Inilah bedanya kita sama Nabi Muhammad. Waktu kita dapat tawaran doa supaya diijabah oleh Allah, kita doa untuk diri kita sendiri. Tapi Nabi Muhammad waktu ditawarkan kira-kira mintanya untuk siapa? Untuk beliau apa untuk umat? Beliau nggak pikirin dirinya.
Bahkan beliau tidak mendoakan khusus untuk keluarganya, tidak. Yang beliau fikirkan kita nih, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi bilang? Allahumma ghfir li ummati. Doa yang pertama, ya Allah maafkan dosa umat saya. Ma taqaddama min dzambihim wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Yang sudah dilakukan atau yang nanti akan dilakukan, yang dilakukan sendiri atau bersama-sama, semuanya itu tolong diampuni ya Allah. Malaikat Jibril mengaminkan dan mencatatnya. Yang kedua apa wahai baginda Nabi? Nabi bilang yang kedua wahai Jibril, Allahumma ghfir li ummati. Loh, kata malaikat Jibril tadi kan udah. Yang pertama kan itu. Yang kedua sekarang apa? Kata Nabi yang kedua itu juga wahai Jibril. Loh, kok mintanya sama? Yang lain dong. Nabi bilang apa? Masalahnya di hati saya cuma kepikiran itu aja. Saya lagi gak mikirin tentang saya dapat nikmat lebih, derajat saya enggak. Yang saya lagi pikirin umat saya ini pada bikin dosa mulu. Saya pengen tuh dosa supaya diampunin sama Allah. Jadi tolong yang kedua sama itu juga. Biar dosa-dosa umat saya diampuni. Kira-kira Nabi baik apa enggak sama kita? Nabi sayang enggak sama kita? Nabi cinta enggak sama kita? Maka mari sama-sama kita balas cinta beliau. Insya Allah dengan begitu kita masuk surga. Amin. Yang ketiga apa wahai Rasulullah? Maka kata Nabi yang ketiga, faktabatuha syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Saya mintanya nanti aja di hari kiamat. Ketika semua orang ketakutan, kebingungan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Maka hari itu saya akan cari ummati, ummati. Aina ummati? Mana umatku? Mana umatku? Agar diberikan syafaat oleh beliau agar masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu pernah enggak kelaparan berhari-hari enggak makan? Pernah enggak? Hah? Paling sehari, ya. Paling sehari, paling banyak 2 hari. Pasti ada makanan. Kemarin COVID 2 tahun, ada yang hilang kerjaan kan? Ada kan? Ada yang gajinya berkurang, betul? Tapi ada nggak yang kelaparan berhari-hari? Alhamdulillah. Nabi Muhammad pernah nggak kelaparan? Sering. Bahkan sejarah mencatat beliau ikat perutnya pakai batu. Disebutkan dalam qasidah diceritakan apa? Mengikat batu pada perutnya karena menahan amat laparnya. Jadi waktu itu perang Khandaq, ini satu kejadian nih di mana Nabi ikat perutnya dengan batu. Perang Khandaq Nabi ikut menggali parit, digali parit di Madinah. Beliau ikut dengan 1000 sahabat. Sahabat melihat, ya Rasulullah cukup sudah, biar kami yang kerjakan. Kami melihat engkau mengikat perutmu dengan batu. Sudahlah, biar kami yang bekerja. Kata Nabi, enggak mungkin. Saya perintahkan kalian jihad terus saya enggak ikut jihad, enggak mungkin. Saya yang harus paling capek di sini. Saya yang harus paling berat kerjaannya. Maka Nabi tetap menggali dalam kondisi perutnya diikat pakai batu. Besokannya lanjut kerjaan itu, perut beliau masih diikat pakai batu. Ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu wa ardhah. Beliau izin masak di rumah. Masak untuk Nabi Muhammad. Ada 1 kambing kecil, tinggal satu-satunya yang beliau punya, disembelih untuk Nabi Muhammad. Ada roti beberapa helai, berapa keping dibikin untuk Rasulullah. Lalu Jabir datang, ya Rasulullah, saya ada masak sedikit, ada kambing kecil, bisalah buat 5-6 orang. Kalau baginda mau ajak sebagian sahabat 5 orang gak apa-apa. Ya, tapi mohon yang lain jangan sampai tahu sebab makanannya cuma sedikit. Apa kata Nabi Muhammad? Itu 1000 sahabat yang lagi menggali, kata Nabi, semua berhenti bekerja. Pengumuman, 1000 orang semua yang ada di sini
diundang makan di rumahnya Jabir bin Abdullah al-Ansari. Padahal Jabir masaknya cuma buat berapa orang? 5-6 orang. Bayangin ibu-ibu, kalau ada 1000 orang mau makan di rumah, pusing nggak? Pusing. Datang 1000 orang. Jabir bilang, ya Rasulullah makanan cuma sedikit, gimana ini? Nggak usah khawatir. Nabi masuk ke rumahnya, mana makanannya? Ini ya Rasulullah, ini dagingnya. Mana rotinya? Ini ya Rasulullah, ini rotinya. Ini dalam cerita ini dalam Sahih Muslim nih, bukan cerita asal-asalan ini. Nanti ada orang bilang ini cerita dongeng apa gimana ini? Sahih Muslim. Apa yang Nabi lakukan? Fabasaqa fiha wa barak. Nabi ludahin itu panci yang berisi daging, diludahin sama Nabi. Lalu rotinya juga diludahin sama Nabi. Lalu kemudian Nabi bilang, bawa piring besar yang banyak. Panci kecil. Nabi dengan tangannya mengambil. Ini 10 roti dan 10 porsi daging, kasih makan 10 orang. Mana piring lagi? 100 orang udah makan, 200 orang makan, 500 orang makan, 1000 orang makan. Kata Jabir, wa wallah, sedikit pun tidak berkurang daging dan rotinya. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Lalu kata Jabir, semua udah makan. Semua udah kenyang. Padahal semua juga udah pada makan tadi pagi. Baginda 2 hari belum makan. Ini hari ketiga Baginda belum makan. Saya bikin untuk engkau wahai Baginda. Kenapa yang lain duluan? Itulah Baginda Rasulullah tidak akan pernah mau menyuapkan makanan dalam mulutnya sebelum beliau meyakinkan dirinya bahwa sudah makan yang lain. Bahwa yang lain tidak ada yang kelaparan, baru beliau mau makan. Nabi makan sekedarnya aja. Nabi kalau makan tidak lebih dari 7 suap. Mau lapar banget tetap paling banyak berapa? Teman saya ikut Pak. Teman saya badannya besar. Bilang sama saya juga Beb kalau makan 7 suap aja. Saya bilang kok badan bisa gede begini? Lah sini Habib kalau nggak percaya nih lihat nih. Ini ada piring. Nih, ini 1 suap ya, katanya. 1 suap segini. Ini suapan kedua. Waduh. Jadi 1 suapnya aja udah sepiring itu. Kalau Nabi makannya dikit. Dikit Rasulullah. Udah Jabir cukup, alhamdulillah makasih banyak. Bayangkan Bu. Ibu-ibu, dengerin nih. Cerita barusan tolong jangan dipraktekkan di rumah ya. Jangan nanti ada tamu banyak terus ikut-ikutan Rasulullah. Lakinya datang bawa tamu banyak. Mama, ini ada tamu banyak nih mah. Ada berapa? Ada 50 orang. Masak nggak? Masak, tapi cuma sedikit. Terus gimana dong? Tenang. Mama udah dengar ceramah Habib tadi malam. Begini caranya Pak. Cuh, diludahin akhirnya. Nah, ini nggak boleh, ini hanya untuk mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Kalau kita ludahin makanan yang ada basi makanannya, jangan beda, itu mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Nabi Muhammad mengikat batu pada perutnya karena menahan amat laparnya. Emang Nabi nggak mampu? Nabi Isa aja pernah minta makan dari langit, Allah turunkan. Emang Nabi nggak bisa? Bukan tak mampu, tapi tak sudi gunung jadi emas untuk Nabi. Itu gunung Uhud yang sangat besar, pernah ditawarkan, mau jadi emas, saya jadikan, kata malaikat Jibril. Kata Rasulullah, lah saya nggak mau itu, saya nggak perlu itu. Minta makanan dari langit bisa nggak? Bisa. Allah ciptakan surga untuk beliau. Kalau Nabi Isa aja bisa, apalagi Nabi Muhammad. Tapi Nabi nggak lakukan. Kenapa? Padahal beliau mampu, tapi beliau nggak mau. Kenapa? Sebagai contoh bagi umatnya
agar sabar di masa sukarnya. Jadi kalau satu hari kita susah, lagi nggak ada makanan di rumah, ingat Nabi Muhammad pernah lebih lapar dari kita. Betul? Ingat Nabi Muhammad pernah lebih susah dari kita. Maka dengan begitu musibah atau ujian yang Allah berikan akan terasa ringan. Karena ternyata manusia paling dicintai sama Allah aja pernah lapar segitu seringnya, bahkan segitu lamanya. Maka kalau kita dapat ujian sedikit, sabar, tabah, insya Allah kita akan mendapatkan segala kebaikan dari Allah. Amin ya Rabbal. Saya lihat semakin kesini mata udah mulai ada yang merem-merem, udah mulai pada ngantuk. Udah jam 10:30 lewat. Terus apa udah? Terus saja nih. Ibu-ibu pulang, bapak-bapak pulang enak deket sini. Saya Condet, sono tahu Condet? Condet ada kepanjangannya Bu. Contoh daerah elit. Weh. 3 jam tadi ke sini. 3 jam. Berangkat jam 5 lewat. Nyampe sini jam berapa tadi? 8:30. Tapi letihnya itu tidak berarti karena ketika melihat Bapak Ibu ini bersilaturahmi sesama umatnya Rasulullah, hati jadi senang. Mudah-mudahan perkumpulan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi terakhir yang ingin saya mau sampaikan, sebelum kita ini nanti satu-satu bakal kembali kepada Allah, ayo kita perbanyak ibadah, perbanyak takwa, nambah bekal. Rata-rata umurnya umat Nabi Muhammad sabraha? 63. Benar eta? Benar? Rasulullah meninggal umur 63. Yang dikubur samping Nabi Muhammad siapa? Yang dikubur di samping Nabi Muhammad Khalifah Abu Bakar. Meninggalnya umur berapa? 63 juga. Di sebelahnya lagi ada makam Khalifah Umar 63. Sayyidina Ali meninggal 63. Jadi rata-rata 63. Tapi di sini kayaknya udah ada yang lebih udah ya? Ada. Ustaz, berapa Ustaz? Hampir 70. Ini berkah silaturahmi, makanya panjang umur, sehat walafiat. Kata Nabi Muhammad, silatul arham tutilul a'mar wa tu'ammirud diyar. Silaturahmi memanjangkan umur dan menambahkan rezeki. Alhamdulillah. Ibu juga ada itu di situ, mungkin udah lebih juga ya. Itu karena rajin silaturahmi makanya Allah kasih panjang umur. Ada nggak di sini yang umur 60 ada? 60 ayah ente 60? Ayah. Lamun ayah siap-siap 3 tahun lagi ya. Yang umur 62 tahun 11 bulan ayah ente? Ayah ente? Maksud abdi kalau ayah udah gak usah takut sama kolesterol, makan nikmatin lah. Nikmatin makanan yang banyak. Sebulan lagi tapi insya Allah panjang umur. Sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akan mengajak semua yang hadir sini untuk bersolawat. Kita niatkan 3 niat. Yang pertama niatnya adalah agar anak kita soleh-solehah. Khususnya Muhammad Baruna dan Muhammad Saha adanya Al-Fajri. Muhammad Baruna dan Muhammad Al-Fajri beserta seluruh anak-anak kita semuanya insya Allah soleh-solehah. Amin. Yang kedua niatnya mudah-mudahan rezeki kita semakin ditambah oleh Allah. Baik jumlahnya juga keberkahannya. Biar bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Biar bisa bantu orang yang membutuhkan. Biar bisa membiayai orang-orang yang berkekurangan. Biar bisa punya rumah baru. Biar bisa punya kendaraan yang baru lebih bagus lagi. Biar bisa menyekolahkan anak di sekolah yang baik. Yang bagus. Amin ya rabbal. Yang terakhir niatnya sholawat ini adalah untuk keluarga kita. Biar masing-masing semuanya sakinah mawaddah warahmah.
Suami sama istrinya semakin hari semakin harmonis lagi. Rasulullah kalau manggil istrinya Siti Aisyah dipanggilnya ya Humaira. Apa artinya? Wahai yang pipinya apa? Kemerah-merah. Ibu-ibu pernah nggak dipanggil begitu sama suaminya? Nggak pernah. Nggak pernah. Kali belas onnya kurang tebal itu. Nggak pakai. Natural aja, natural ya. Kurang glowing tuh katanya. Kurang glowing. Bapak sama ibu harus romantis. Itu jadi contoh buat anak-anak. Itu jadi penambah rezeki di rumah. Ya, bapak yang udah lama nggak ngajak makan bareng ibunya, ya istrinya, ayo diajak. Paling enggak minum kelapa aja, minum kelapa. Di sini ada nggak jual kelapa? Bapaknya ajak nih Pak, suami istrinya ajak. Bu, ayo ikut yuk, kita minum kelapa yuk. Minum kelapa. Minum kelapa, kelapanya belinya satu aja. Tapi sedotannya dua, minumnya mata ketemu mata begitu. Romantis nggak? Teman saya begitu, teman saya begitu. Teman saya beliin kelapa satu. Bininya girang banget, kata bininya. Abang romantis banget, ini udah lama nggak begini kita. Kata suaminya apa? Bukan abang romantis, ini masalahnya duitnya cuma beli satu doang, bisanya ini. Beli dua kurang duitnya. Akhirnya gak jadi romantis. Nah intinya apa? Yang harmonis. Bapak kalau istri salah, mau tegur boleh nggak? Boleh. Tapi tegurnya dengan cara yang baik. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Wahai istriku sayang, ini nggak benar, ini salah. Jangan lagi ya sayang ya. Enak nggak Bu ditegur begitu? Enak nggak Bu? Mana ibu kan capek ya Bu ya. Bangun subuh, udah beres-beres rumah, nyiapin anak sekolah, masak, nyuci, ngepel, bener gak? Salah-salah dikit mah kudunya suami maklumin, ya. Suami maklumin, oh gak apa-apa. Kalau mau negur boleh, tapi tegur yang baik. Rasulullah begitu, kalau mau negur kata-katanya indah, penuh cinta dan kasih sayang, maka insya Allah 3 niat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 tambahan niat terakhir untuk saudara-saudara kita di Palestina, mudah-mudahan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hancurkan Zionis Israel sehancur-hancurnya. Allah menangkan para mujahidin yang ada di Palestina, yang ada di sekitaran Palestina, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka yang telah gugur sebagai syuhada. Dan yang sakit, yang luka-luka diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Kesehatan yang sempurna, amin. Dan juga wabil khususil khusus, negeri kita Indonesia semoga senantiasa dijaga oleh Allah, amin. Yang niat jahat kepada negeri kita mudah-mudahan niatnya digagalkan oleh Allah. Yang niat baik untuk negeri kita mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah. Kita minta sama Allah mudah-mudahan negeri kita rezekinya semakin barakah. Dan betul-betul yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terpenuhi, amin. Bisa tercapai, amin. Semoga cita-cita para pejuang, para pendahulu bangsa ini segera diijabah oleh Allah, amin ya Rabbal. Terakhir, yuk sama-sama kita sholawatan. Yang sehat monggo saya harap untuk berdiri, yang sakit nggak apa-apa duduk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini berdiri bukan sembarangan berdiri. Tapi berdiri ini menunjukkan kesiapan kita untuk taat, tunduk, patuh dan nurut kepada seluruh ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Semua baca. Ya Habib. Yang belakang juga ikutan baca, ayo. Ka salawatullah
كأشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. الله يا سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات. كأنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح صدوري. Allah ya Nabi. Masya Allah. Bayangkan kita salawat di Madinah Al-Munawwarah di hadapan kubah hijau yang sangat indah. Ya Habib salam alaika salawatullah ya habibi ya Muhammad. Allahumma salli alaihi ya arusal ini ya muayyad ya mumajjad ya imamal. Masya Allah semuanya bareng-bareng. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul Habibi ya Rasulullah alaika. Pandanglah umatmu ya Rasulullah, bersolawat dengan hati yang tulus dan ikhlas, dengan penuh kecintaan kepadamu ya Habiballah. Allah man ra'a wajhaka ya sa'ad ya karimal walidaini hawduka safil mubarrad wirduna yawman nusyuri. Allah ya Nabi salam Habibi ya Rasulullah. Mintakan kepada Allah agar anak-anak kami semua jadi anak yang saleh dan salehah. Kumpulkan kami seperti ini nanti bersamamu di surganya Allah. Alaika salawatullah مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جدال مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا العين مرحبا مرحبا جدال سيني طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر ما دعا لله
Semua lebih kompak. Tala'al badru min thaniyatil wajab syukru ma da'alil الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه طلع البدر من ثنيات الوداع جاب الشكر علينا ما دعا النبي يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه طلع Masya Allah. Sambil bayangkan wajah anak-anak kita. Kita harapkan semoga mereka jadi anak yang saleh dan salehah. Wajib syukru ma da'alil النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يدي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع البدر ما شاء الله من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا للهداية اللهم صل وسلم وبارك عليه. Silahkan duduk kembali. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم بارك في أخينا حنفي وبارك في أولاده وفي محمد بارونا وفي محمد الفجر وفي زوجتي وفي جميع الحاضرين. اجعل أولادنا أولادا صالحين بارين طائعين مؤمنين من العلماء العاملين. اللهم ارزقنا طول العمر في طاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا كثيرا كما تحب وترضى. ترزقنا رزقا يبلغنا إلى بيتك الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة. اللهم ارزقنا زيارة رسول الله وارزقنا شفاعة رسول الله وارزقنا مصاحبة رسول الله.
اللهم ارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله rabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih banyak.